warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Barok akan mempresentasikan tentang bioteknologi di bidang pertanian. Pengertian bioteknologi berasal dari kata lain yaitu bio hidup, teknos teknologi penerapan, dan logos ilmu. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Supriyatna 1992 memberi batasan tentang arti bioteknologi secara lengkap, yakni pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme untuk menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. 2. Penerapan bioteknologi peternakan. Penggunaan bioteknologi guna meningkatkan produksi peternakan meliputi A. Teknologi produksi seperti inseminasi buatan embrio, transfer preservasi embrio, fertilisasi in vitro, setting sperma maupun embrio, cloning dan splitting. B. Rekayasa genika seperti genome, maskulasita, transgenik, identifikasi genetik, konservasi molekuler. C. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti nutrisi dan mikroba rumen. D. Bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain: 1. Teknologi transplantasi Techneus cloning. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Cloning digunakan untuk menentukan individu dengan induknya. Walaupun keberhasilan produksi hewan cloning lewat transplantasi sel somatik telah dicapai pada sebagai spesies seperti domba, sapi, cicit, kambing, babi, kucing, dan kelinci, efisiensinya sampai sekarang masih sangat rendah, yakni kurang dari 1%, dengan sekitar 10% yang lahir hidup. Cloning domba Dolly. Cloning domba pertama sebenarnya telah dilaporkan 18 tahun yang lalu oleh Finlayson yang menggunakan testomer embrio donor inti. Pada tahun 1997, ilmuwan dari Skotlandia mengumumkan kelahiran domba Dolly, domba yang dikloner dari domba dewasa dengan transplantasi nukleus dari sel terdiferensiasi. Pada tahun 2023, usia 68 tahun, Dolly mengalami komplikasi penyakit paru-paru yang umumnya menjangkit domba usia tua. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain: teknik inseminasi buatan atau kawin suntik. Kawin suntik adalah teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gen. Masukkan atau menyampaikan semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami. Tujuan inseminasi buatan. Teknik inseminasi buatan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memperbaiki mutu genetika ternak, yang kedua tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan untuk secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, yang keempat meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, yang kelima mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan antara lain: 3. Transfer embrio. Transfer embrio merupakan bagian dari teknologi produksi setelah inseminasi buatan yang tengah dikembangkan dalam dunia peternakan. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Keuntungan bioteknologi di bidang peternakan secara umum:
Yang pertama, dengan memanfaatkan aplikasi bioteknologi bidang peternakan akan menghasilkan ternak dan kualitas yang unggul. Salah satu contoh ternak unggul hasil dari bioteknologi antara lain ayam penghasil telur, ayam penghasil daging, dan sapi pedaging, sapi penghasil susu, dan kambing penghasil daging. Yang kedua, usaha memperbanyak ternak unggul tersebut menggunakan teknik kawin silang dan teknik kawin suntik atau inseminasi buatan. Dengan teknik inseminasi buatan dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal sistem kawin serta tanpa melibatkan sapi atau domba jantan. Yang ketiga, adanya teknik splitting yang mampu menghasilkan anak kembar identik pada domba atau sapi dan babi dan kuda. Dampak bioteknologi peternakan. Dampak positif, mengembangkan produk-produk peternakan seperti vaksin dan antibodi. Yang kedua, meningkatkan produksi ternak, meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba rumen. Yang ketiga, menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Yang keempat, menciptakan jenis ternak unggul. Dan yang kelima, dapat memproduksi asam amino tertentu. Dampak negatif, yang pertama, sebab makhluk hidup dapat diubah dengan mudah, termasuk menyisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk mengandung atau meneror manusia. Yang kedua, mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, penggunaan makhluk transgenik yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan lepas di dalam pelepasan ini dapat menimbulkan pencernaan lingkungan yang cukup berbahaya. Penggunaan bioteknologi dapat merugikan peternak kecil sebagai senjata biologis. Produk-produk bioteknologi peternakan. Yang pertama, cloning embrio, di mana beberapa jenis sapi parah dapat dilakukan cloning embrio sehingga kualitas keturunan sapi akan semakin unggul dan berkualitas tinggi. Yang kedua, sapi diperah dengan hormon manusia, di mana teknologi DNA molekuler mampu menyelesaikan gen testosteron yang diproduksi oleh human lactoferrin pada sapi perah. Dengan aplikasi teknologi tersebut, maka bisa didapatkan sapi yang diproduksi sesuai dengan kandungan lactoferrin, tentunya sapi Jerman. 3. Bovine protein atau disingkat dengan BSP, di mana teknologi modern ini dilakukan dengan cara menginsipkan gen somatotropin sapi pada basis bakteri Escherichia coli untuk menghasilkan BSD. BSD tersebut ditambahkan pada makanan ternak sehingga efeknya dapat meningkatkan produksi daging dan susu dan lemak yang dipelihara. Kekurangan produk-produk bioteknologi. Satu, cloning juga mendapatkan risiko terjadi mutasi gen serta penyakit dan menyebabkan keracunan. Dua, sapi parah dari hormon manusia. Penyakit mastitis yang akan diberikan hormon ini meningkatkan 70%. Yang ketiga, protein ST. Daging yang diberikan hormon ini kurang mengandung lemak serta penggunaan BST menyebabkan penurunan bobot badan pada kondisi yang memprihatinkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.